pimpinan pondok memasuki ruangan haflah. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu mulkus samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil absar. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim fi suratil Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Nur Iman Pekanbaru Bapak Haji Amrasul Abdullah STMT beserta Ibu Hajja Dr. Rini Malayanti. Yang kami hormati Pengawas Yayasan Nur Iman Pekanbaru Bapak Haji Nupani Arizal SDMM beserta Ibu Hajja Maryati Abdullah SDMM, segenap pengurus Yayasan Nur Iman Pekanbaru. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru Bapak Haji Amran Suwardi SDMM beserta Ibu Hajja Debi Puspasari SD, segenap jajaran Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Ibu Elsa Syarif MPD. Yang kami hormati Bapak Perwakilan Wali Santri Pondok Pesantren Darul Hikmah Bapak Tengku Suryadi MSI. Yang kami hormati segenap orang tua wali santri yang alhamdulillah bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Majelis Guru Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru, anak-anakku sekalian, wisudawan wisudawati angkatan 25 angkatan perak Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru, Bapak dan Ibu tamu undangan yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak satu pun makhluk yang mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, mari senantiasa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi perintah Nabi dan Rasulnya, serta memegang teguh Al-Quran dan hadisnya. Maka itulah hamba-hamba yang pandai bersyukur. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki sifat sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, penyampai kebenaran, dan fatonah, cerdas. Mari kita berselawat bersama-sama dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami segenap panitia diamanatkan oleh Ketua Umum Yayasan Muslimat Pekanbaru dan Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru untuk melaksanakan kegiatan perpisahan seperti yang tertera di baliho yang ada di hadapan kita bersama. Haflatu taharrud at-tullabun nihaiyah ad-dakta al-fiddiyah Ma'had Darul Hikmatil Islami Al-Am 2021. Upacara pelepasan sakti akhir Angkatan Perak Pondok Pesantren dan Al-Hikmah Pekanbaru 2021. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, alhamdulillah jumlah santri kita yang tamat pada tahun ini sebanyak 170 santri. 145 dari Madrasah Aliyah Darul Hikmah dan 25 dari Sekolah Menengah Kejuruan Darul Hikmah Pekanbaru. Kemudian yang sempat atau yang bisa mengikuti wisuda pada kesempatan yang berbahagia ini sekitar 150. Ada 20 anak kita yang tidak bisa hadir karena kondisi dan keadaannya. Hadirin yang berbahagia, belajar di Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru baru menyelesaikan tahap pendidikan pertama dan tahap pendidikan menengah. Karena itu masih banyak jenjang-jenjang akademik yang harus dilalui sehingga mampu untuk mendapati di kuliah perguruan tinggi dengan gelar-gelar yang resmi. Oleh karena itu, kami berusaha membantu dan memfasilitasi anak-anak kita agar kiranya dapat melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah. Insya Allah kami telah merekam semua jalur resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Alhamdulillahirabbil alamin. Jalur senam PTN telah lulus anak kita sebanyak 4 orang. Jalur prestasi Hifdzul Quran telah diterima di Akademi Kepolisian. Kemudian jalur prestasi juga diterima di Akademi Kepolisian. Ada 4 santri kita yang diajukan beasiswa Provinsi Riau untuk kuliah di PTIG dan IIG Jakarta. Jalur senam PTGIN sudah banyak mendaftar, kurang lebih 78 santri, dan ini sedang proses. Kita doakan mudah-mudahan
semuanya bisa lulus. Amin. Ada jalur PBUD Unri yang sudah mendaftar kurang lebih 27 orang, 27 santri. Ini sedang dalam proses. Jalur PMB Winsuska Pekanbaru menunggu dibuka. Jalur kuliah di Timur Tengah sebanyak 9 santri dan sedang melaksanakan bimbingan dan pembinaan persiapan ke Timur Tengah. Dan masih banyak lagi jalur-jalur yang insya Allah kita bantu semampu kita, semaksimal dari madrasah dan dari sekolah untuk dapat anak-anak bisa belajar dan melanjutkan kuliahnya di perguruan tinggi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan menghubungi kami di Madrasah Aliyah dan di SMK untuk bisa meminta apa saja dokumen-dokumen yang diperlukan anak kita agar bisa melanjutkan kuliahnya ataupun ya kursus-kursus dan sebagainya. Ya, harapan kami semuanya bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kami akhiri, saya mewakili panitia menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Yayasan Nur Iman Pekanbaru beserta jajarannya, Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru beserta jajarannya, segenap majelis guru karyawan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru yang selalu memberikan perhatian penuh, bimbingan dan arahannya untuk bisa terlaksananya kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikannya. Segenap Bapak dan Ibu wali santri yang mendukung penuh baik moral maupun material, mengorbankan waktu dan tenaga untuk menghadiri acara wisuda ini, terutama yang jauh dari tempat acara kita ini. Semoga dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Segenap anak-anakku santriwan santriwati, wisudawan wisudawati yang memiliki dedikasi dan semangat yang tinggi, telah mampu melewati proses ujian akhir madrasah dan ujian sekolah, serta memenuhi kewajiban yang diamanahkan oleh yayasan dan pondok pesantren. Segenap panitia wisuda yang tidak kenal lelah siang malam berpikir dan bekerja agar bagaimana acara yang ada pada hari ini terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, semua berjalan dan sukses. Amin insyaallah. Selamat jalan kepada segenap Bapak dan Ibu wali santri dan anak-anak pesantren HI Angkatan Perak. Semoga sampai di rumahnya dengan selamat, selalu sehat walafiat, lahir maupun batin, terhindar dari wabah COVID-19, serta memasuki bulan puasa dengan penuh kegembiraan. Kita kirimkan doa Suratul Fatihah kepada pendiri Pondok Pesantren Darul Hikmah, Bapak Syekh Haji Abdullah bin Haji Hasan, Haji Mursalim bin Haji Abdullah, Hajjah Nur Hasanah binti Abdullah, Haji Muhtar Abdul Witri, kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, segenap keluarga kita baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, dengan sama-sama baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami akhiri sebuah ungkapan waqad yurja li jarhi sayfi burqun wala burqun lima jarhul lisan. Kalaulah pedang melukai hati, di mana obat hendak dicari. Kalaulah pedang melukai hati, masih ada obatnya. Tapi kalau lisan melukai hati, di mana obat hendak dicari. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan santriwati pondok Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para wali santri angkatan 25 Pondok Pesantren Darul Hikmah, yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah, yang saya hormati kabit-kabit di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikmah, yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hikmah, yang saya hormati Kepala SMK Darul Hikmah, yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah, yang saya hormati Kepala Sekolah SD Darul Hikmah, yang saya hormati Kepala TK Pondok Pesantren Darul Hikmah. Pada pagi hari ini kita berkumpul di Aula Auditorium Hotel Arya Duta ini dalam rangka hafla santri Pondok Pesantren Darul Hikmah angkatan ke-25, yang mana tadi acara ini akan kita laksanakan di Pondok Pesantren. Nanti menengok situasi dan kondisi akhirnya kita pindahkan ke Hotel Arya Duta ini. Sekali lagi, pertama saya mengucapkan selamat kepada santri-santri kita yang telah mengikuti ujian akhir semester sebagai kelulusan tahun ajaran 2020-2021 yang telah berlangsung, dan saya ucapkan selamat. Dan saya pesan kepada anak-anak, bukan berarti telah menyelesaikan sekolah ini cuma sampai, tidak, masih banyak perjalanan yang lain. Jadi nanti saya pesan kepada anak, bagi mereka yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, lanjutkan ke perguruan tinggi. Yang mau langsung mengabdi ke masyarakat, langsung mengabdi dan tunjukkan etiket kita sebagai Pondok Pesantren Darul Hikmah. Di sini kami mengucapkan kepada wali santri selamat kepada anak-anaknya yang telah mengikuti pendidikan Pondok Pesantren. Ada yang telah mengikuti 6 tahun, ada yang 3 tahun. Jadi kami mengucapkan selamat kepada wali santri yang telah menamatkan anaknya di Pondok Pesantren Darul Hikmah ini. Selanjutnya saya berpesan kepada anak-anak, mohon banggakan orang tua kalian sebagai santri, yaitu laksanakanlah apa ilmu-ilmu yang kalian dapatkan selama menimba ilmu di Pondok Pesantren ini, amalkan, baik itu masalah ilmu fardu ain, fardu kifayah, ilmu hukum dan ilmu yang lain. Mohon manfaatkan sebaik-baiknya, banggakan orang tua kalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati tentunya staf Yayasan Hikmah Pekanbaru, Bu Yulia Kartika, Ibu Pengawas Madrasah Aliyah Darul Hikmah, Kabit Minat Bakat Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru, Kepala Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru, Kepala SMK Darul Hikmah Pekanbaru, Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru, jajaran wakil kepala madrasah di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru, dan tentunya yang kami hormati segenap Bapak Ibu wali santri, wisuda
Selanjutnya izinkan saya selaku Ketua Panitia untuk memandu prosesi wisuda. Sebelum prosesi wisuda kita laksanakan, kami undang dengan segala hormat Kabid Minat Bakat PPDH Anugara Ustaz Samsi Rahman MPDI, Kepala Madrasah Aliyah Darul Hikmah, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah, Ibu Pengawas Madrasah Aliyah Darul Hikmah, Ibu Staf Yayasan Nur Iman Pekanbaru, Ibu Elsa dan Ibu Yuli Kartika untuk sama-sama naik ke atas panggung. Selanjutnya kita awal dengan wisudawan kepada Ustazah Hijab Kuliah MAG disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wisudawan Abdul Haziz Daulay bin Dahler Daulay, Konsulat Pelalawan. Ahmad Al-Fajri bin Agus Zaini, Konsulat Kampar. Alfian bin Daman, Konsulat Pelalawan. Deva Munandar bin Arif Munandar, Konsulat Kampar. Fahran Al-Azmi bin Almarhum Imran, Konsulat Rokan Hulu. Ilham Hafiz Wandrianto, Ilvan Hafiz bin Wandrianto, Konsulat Pekanbaru. Khairizo bin Bahrizon, Konsulat Rokan Hilir. M. Ali Sabarna bin Muhammad Yusuf, Konsulat Rokan Hulu. M. Arif bin M. Julius, Konsulat Rokan Hilir. M. Hanif Khairullah bin Lutfiono, Konsulat Kampar. M. Hilyan Zaki bin Haji Badardin, Konsulat Pelalawan. M. Ilham bin Zulkifli, Konsulat Kampar. M. Ilham Hazi bin Paini, Konsulat Pekanbaru. M. Rahul Irfanda, Konsulat bin Irfan Suryadi, Konsulat Pekanbaru. M. Rifaldi bin Syarifuddin, Konsulat Rokan Hulu. Mukhlis bin Jamuil, Konsulat Pekanbaru. Naufal Aulia Faza bin Jumadi, Konsulat Kampar. Rehan Erlangga bin Syamsudirman, Konsulat Pekanbaru. Zulkarnain bin Ahmad Yusuf, Konsulat Rokan Hilir. Ahmad Ginda bin Jalolo Simatupang, Konsulat Rokan Hulu. Alfian Hidayat bin Sanusi, Konsulat Indragiri Hilir. Alias bin Muhammad Ali, Konsulat Pelalawan. Andi Irsa bin Andi Lukman, Konsulat Indragiri Hilir. Fathul Aziz bin Muhammad Syarqawi, Konsulat Pekanbaru.
Nazar Mahmudi bin Lukman Hakim Marpau, Konsulat Duri. M. Hashim bin Haji Abu Somah, Konsulat Rokan Hulu. M. Ikram Jamil bin Zul Irianto, Konsulat Kampar. M. Syahrul Khan bin Bastian Amin, Konsulat Pekanbaru. Mus Mulyadi bin Idris, Konsulat Pelalawan. Nurdiansyah bin Haji Narno, Konsulat Pelalawan. Rafi'i Fadilah bin Rinaldi Saragih, Konsulat Rokan Hulu. Raja Mulia bin Raja Hasmadi, Konsulat Indragiri Hulu. Rian Hidayat bin Ishak, Konsulat Indragiri Hilir. Ahmad Kadawi bin Erwin, Konsulat Kampar. Fajar Saputra bin Jufradi Kusumajaya, Konsulat Pekanbaru. Ferry Dwi Andianto bin Ali Ahmadi, Konsulat Siak. Hasbi Asidki bin Mulyadi Nasution, Konsulat Rokan Hulu. M. Bintang Erlangga bin Rahmat Riyatmo, Konsulat Pekanbaru. M. Prayuda bin Mismon, Konsulat Bengkalis. M. Zia Maulana bin Nazaruddin, Konsulat Siak. Muhammad Aznil Haikal bin Syukrul Azwar, Konsulat Kepulauan Meranti. Nurman Hasan bin Zuli SP, Konsulat Kampar. Raihanul Qalbi bin Sayyidinari, Konsulat Siak. Raju Sabran bin Muhammad Rais, Konsulat Kampar. Ramadhani Fatihah bin Sudarsana, Konsulat Pekanbaru. Zidni Alfian Barin bin Bahar, Konsulat Kampar. Hafiz Zikri Judanta bin Julisman, Konsulat Pelalawan. Alfa Rizki Nanda Sulaiman bin Rudi Sulaiman, Konsulat Pekanbaru. Frediansyah bin Edi Supian, Konsulat Kampar. Imam Habib bin Husaini, Konsulat Siak. M. Nur Khodis Syaifuzi bin Mujiono, Konsulat Kampar. Putra Yufli bin Ishak, Konsulat Kampar. Ridho Amin bin Yan Haliman, Konsulat Pekanbaru. Rohan Noval bin Kamal, Konsulat Kampar. Yusuf Miftahul Kamal bin Asrori, Konsulat Kampar. Wisudawati. Angela Octavinka binti Joni Asmara, Konsulat Siak. Anggi Afriani binti Rudi, Konsulat Dumai. Anissa Rahma Aulia binti Juhenri, Konsulat Pekanbaru. Bulan Windy binti Uli Yanto, Konsulat Rokan Hilir.
Dewi Mulyani binti Wagimin Konsulat Pelalawan. Dea Amelia Sari binti Haji Hasmi Konsulat Kampar. Dina Febriani Mahfiro binti Juweni Konsulat Siak. Verta Nilan Putri binti Maslan Konsulat Pelalawan. Firda Salsabila binti Abdul Syukur Konsulat Rokan Hulu. Ilyana Yusmita binti Yusmar Konsulat Siak. Kamilatul Afsah binti Haji Mahdi Konsulat Pekanbaru. Mirfatul Alia binti Junaidi Konsulat Kampar. Nadia Syabani binti Sarnubi Asas Konsulat Indragiri Hilir. Nadia Hishan Fatihah binti Kreswidanta Konsulat Pekanbaru. Nurmia Aulia Izzati binti Haji Agus Munsyah Konsulat Rokan Hulu. Selvi binti almarhum M. Harun Konsulat Kampar. Salsabila binti Agus Wardirman Konsulat Pelalawan. Tazkiyatu Alfa binti Muhammad Yusuf Konsulat Kuantan Sigingi. Uraini Ligesta binti Asrin Konsulat Inhil. Yola Anggun binti Marzuin Konsulat Inhil. Yumna Atika binti Nasri Konsulat Pekanbaru. Afifah binti Hidayat Syah. Afifah binti Haji Hidayat Syah Konsulat Indragiri Hilir. Aisyah Firmatoina bin Firman Sofyan Konsulat Pekanbaru. Arilen Yulia Putri bin almarhum Aristo Konsulat Pekanbaru. Ashifa Dwi Juliani bin Juliarianto Konsulat Pekanbaru. Devi Aisyah bin Gaharudin Konsulat Kampar. Hafifah Az-Zahra Putri bin Marsonan Daulay Konsulat Rokan Hulu. Intan Lestari bin Teddy Nofrisani Konsulat Pekanbaru. Tairun Nisa binti Bustari Konsulat Pekanbaru. Lady Levita Sari bin binti Mukhliza Konsulat Rokan Hilir. Lili Nur Khalidah binti M. Tamrin Konsulat Tanjung Samak. Lisa Fitriani binti Sururi Konsulat Pekanbaru. Nadratul Nukmanuna bin Yusmari Konsulat Pelalawan. Nur Aisyah binti almarhum Syamsul Konsulat Pelalawan. Nur Hasanah binti Joko Susila Konsulat Rokan Hulu. Nur Hidayah binti Sunarto Konsulat Rokan Hulu. Nurul Azmi Sugondo binti Sugondo Konsulat Siak. Prabawati Oktaviana binti Kuten Konsulat Kuantan Semigi. Putri Indriani binti Haji Amin Konsulat Pekanbaru. Komaria Natasha binti Somsuan Konsulat Kampar. Rahma Dayanti binti Amiruddin Konsulat Pelalawan. Seliana binti Nusidik Konsulat Kuantan Simigi. Siti Aisyah Mawaddah binti Suhardi Konsulat Rokan Hilir. Wenisha Akhwatria binti Syamsiriani Mustafa Konsulat Rokan Hilir. Wendy Zalisman binti
Yulia Azhari binti Haji Azharuddin, Konsulat Rokan Hulu. Yunia Rizasmita binti almarhum Sunardi, Konsulat Kuantan Singingi. Zakia Nabila binti Haji Zulkifli Syarif, Konsulat Rokan Hulu. Ajam Istiqomah binti Muslimin, Konsulat Indragiri Hilir. Asih Utama Mesa binti Metra Wijaya, Konsulat Kampar. Aulia Ramadhani binti Ismail, Konsulat Natuna. Dela Adelia Armaini binti Sudiadi Hari Susanto, Konsulat Kampar. Dela Zahra Monika binti Insinyur Doni Tanzil, Konsulat Indragiri Hilir. Diva Mairani binti Suryono, Konsulat Rokan Hilir. Erviana Nur Khalifah binti Sugiono, Konsulat Siak. Fani Angelia Putri binti Hedrino, Konsulat Kampar. Febi Ayu Lestari binti Tumijo, Konsulat Kampar. Heni Nurdiana binti Kinu, Konsulat Rokan Hilir. Khairun Nisa Yulia Rinanda binti Baba, Konsulat Inhid. Khairun Nisa binti Sulanto, Konsulat Bengkalis. Khadijatul Musanna binti Bashiruddin, Konsulat Pelalawan. Nada Zuratun Nafisa binti Syahrullah, Konsulat Pekanbaru. Nanda Azuro binti Dedi Masnur, Konsulat Rokan Hilir. Niken Damayanti binti Sulasno, Konsulat Rokan Hulu. Santi Simbolon binti almarhum Saud Simbolon, Konsulat Kampar. Seswi Saradevi binti Sudarno, Konsulat Bengkalis. Sevina Herawati binti Heri Kuswanto, Konsulat Rokan Hulu. Sefti Istiqomah binti Suyatno, Konsulat Kampar. Siti Husna binti almarhum Irwan, Konsulat Siak. Sonia Miranda binti Teddy Nofrisani, Konsulat Pekanbaru. Syaharani Aulia Eka Fitri binti Zahmina, Konsulat Kampar. Saja Dania Safinka binti Sukriyandi, Konsulat Kuantan Singingi. Teku adalah Khairul Nisa binti Teku Suryadi, Konsulat Pekanbaru. Salsa Ariana Syami binti Suimin, Konsulat Rokan Hulu. Umi Salama binti Hisam Gufroni, Konsulat Rokan Hulu. Yunisa Dini Rahma binti Roman Rusdayat, Konsulat Pelalawan. Zidni Ilman Azifa binti Ibnu Najis, Konsulat Kuantan Singingi. Zuhro Mahdalena binti Husni Tamrin, Konsulat Rokan Hilir. Aisyah Syakira Umami binti Khaidir Umar, Konsulat Medan. Atika Fitriani binti Muslim, Konsulat Pekanbaru. Dela Halim Putri binti Devlin Halim, Konsulat Medan. Deviani Lestari binti Kismo, Konsulat Kampar. Wipuan Maharani binti almarhum Muhammad Hasan, Konsulat Buman. Eka Fitria Syafia binti Bambang Prasetyo, Konsulat Lampar.
binti Sarimin, Konsulat Kampar. Tiara binti almarhum Atan Ahmad, Konsulat Pelalawan. Demikian prosesi wisuda kami persilakan kepada Ustazah Bapak Ibu ngawas untuk kembali ke posisi. Selanjutnya kami lanjutkan dengan pengumuman santri berprestasi. Sebelum kami sampaikan, kami mohon nanti kepada wisudawan-wisudawati yang mendapat penghargaan prestasi Santri DHI Angkatan Perak tahun 2021 bidang akademik terbaik Madrasah Alia Putra atas nama Raihanul Kolbi bin Saidina Ali. Madrasah Alia Putri atas nama Ananda Elviana binti Sugiono SPD. Kelas 12 Teknik Informatika atas nama Ananda Rahmi Trisuryani binti Isdiono. Perbankan Syariah atas nama Siti Nafiah binti Sarimin. Untuk memberikan penghargaan kepada peraih prestasi bidang akademik, kami mohon kesediaan kepada Bapak Kepala Madrasah Aliyah Darul Hikmah Al-Karam Ustaz Muhammad Syahkawi SHI, disilahkan. Hah? Iya, saya enggak, saya rekam dulu baru masuk itu. YouTuber. Tolong subscribe.
persilakan kepada wisudawan-wisudawati yang dapat penghargaan dan peserta orang tua untuk kembali. Kategori putra, santri teladan Nihai Putra jatuh kepada atas nama Ananda alias bin Muhammad Ali. Kepadanya disilakan. Untuk santri teladan Nihai Putri atas nama Kamilatul Afsar binti Haji Mahdi SAG. Siapakah hafiz Quran terbanyak santri Nihai Putra dan Putri? Jatuh kepada Ananda Fertadila Putri binti Maslan dengan jumlah hafalan juz sebanyak 15 juz. Kepada Ibu Elsa untuk menyerahkan penghargaan. Kepada Ibu disilakan. Kepada wisudawati serta kedua orang tua untuk kembali ke tempat duduk. Cerita favorit. Wow. Iya. Ini versi semua kalangan, ada majelis guru, santri dan karyawan yang kami survei. Adapun santri terfavorit putra jatuh kepada Ananda yang berasal dari Konsulat Pelawat atas nama Hilyan Zaki bin Haji Badardin. Siapa? Adapun peraih penghargaan santri terfavorit putri jauh-jauh datang dari Indragiri Hilir atas nama Ajeng Istiqomah binti Muslimin. Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah Mukarram Ustadz Minan untuk memberikan penghargaan. Kami persilakan kepada wisudawan-wisudawati dan kedua orang tua untuk kembali ke posisi. Manjada wajada Allahu Akbar. Ananda Ketua Nihai Putri Putri Indriani binti Amin. Kepadanya disilakan. Penghargaan kami mohon disediakan kepada Kabid dan Bakat PPDH Mukarram Ustadz Syamsul Rahman MPDI disilahkan.
Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khalilullah ma sya'allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu ilallah ma sya'allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wabil khusus Al-Mukarram Sahibul Mahad, wabil khusus Al-Mukarram Kepala Yayasan, wabil khusus Al-Mukarram Kepala Madrasah Aliyah, Kepala SMK, dan seluruhnya para ustadz dan ustazah, para alim ulama, bapak ibu, hadirin wal hadirat, dan khususan kepada seluruh lihai tertamatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa tidak pernah bosan dengan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beribu salam senantiasa kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita melanjutkan doa, ada sedikit pesan dari kami sebagai pendidik. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya, dan khususnya bagi lihaya atau tamatan yang ke-25. Saya mendengar bahwa tamatan ini atau lihaya ini tamatan yang ke-25 dengan bahasa Perak. Apakah benar bahasa Perak? Apa tidak emas atau berlian? Kenapa Anda memilih perak daripada berlian dan emas? Kalau kita lihat filosof dalam perak adalah, yang pertama, perak itu adalah salah satu perhiasan yang sangat rendah hati. Kenapa rendah hati? Karena perak tidak memandang tangan siapa yang dia akan dimasukkan. Orang kayakah dia masuk, orang miskinkah dia bisa, hitam bisa, putih luar biasa. Itulah lambang dari perak. Artinya ketika Anda sudah mutakharijin bil mahad Darul Hikmah, berarti Anda siap menjadi perak.
dimanapun Anda nanti ditempatkan, dimanapun Anda nanti berada, dimanapun Anda memilih fakultas kuliah Anda, berarti Anda siap untuk terjun semua. Yang kedua, perak merupakan salah satu perhiasan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena perak sendiri memilih bahwa dia warnanya putih, tidak seperti berlian dan tidak seperti emas warnanya kuning. Bahkan perak tahu sendiri dan sadar diri bagaimana risikonya menjadi perak. Karena apa? Karena perak selalu senantiasa akan kotor, cepat punah. Tapi perak tahu diri bahwa sebesar apapun risikonya, dia akan tangguh dan bersabar. Itulah perak. Artinya apa? Bahwa Anda memilih perak berarti Anda ini adalah tamatan yang sangat tangguh dan luar biasa. Yang ketiga, perak adalah sifat tawasud. Mahwa al-tawasud? Tawasud adalah suatu sifat santri. Dimanapun santri itu berada, dia tetap santri. Di rumahkah dia santri? Di universitaskah dia santri? Di kampuskah dia santri? Apalagi di pesantren dia santri. Artinya apa? Kita bisa menempatkan diri di mana kita berada. Ketika kita masih di pondok pesantren, kita istiqomah, kita continue dengan zikir, kita continue dengan jamaah, maka dimanapun Anda berada, tetap zikir dan jamaah. Dimanapun Anda berada, tetap konsekuen. Itulah namanya tawassul. Semoga Anda semuanya tamatan tahun ini menjadikan tamatan yang luar biasa, kebanggaan di Ma'had Darul Hikmah. Kemudian pesan terakhir bisa kita jadikan itibar bagi kita. Kecerdasan dari suatu anak itu adalah berkat kedua orang tua. Maka banyak orang tua yang mengeluh, kenapa anak saya tidak pintar, kenapa anak saya tidak cerdas. Afala tatafakkarun, kata Allah. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana cara dia memproses seorang anak. Ada satu riwayat yang luar biasa bagi kita. Di Turki ada salah satu al-mahad pesantren yang cukup luar biasa, terkenal. Ada salah satu santri yang bernama Sa'id An-Nurasi. Sa'id An-Nurasi adalah santri yang sangat cerdas. Bukan cerdas lagi, tapi otaknya brilian, luar biasa. Begitu dia melihat hafalan Al-Quran, langsung hafal. Lihat, hafal, lihat, hafal. Mau dikeluarkan dari otaknya itu tidak bisa. Hafalannya langsung lengket, luar biasa. Gak seperti kita, hafal hilang, hafal hilang. Tapi ini Sa'id An-Nurasi luar biasa. Hal ini membuat cemburu seluruh para santri yang berada di sini. Luar biasa, kenapa anak itu begitu cerdas dan luar biasa? Maka semua dewan majelis guru berpikir, anak siapakah dia? Dan dari mana asal usulnya? Dari keturunan bangsa apa dan nasab apa? Maka dewan guru sepakat untuk menelusuri di manakah keberadaan orang tua Sa'id An-Nurasi ini. Setelah suatu hari ditelusuri dari kampung ke kampung, ternyata dia adalah seorang dari anak peternak, yaitu peternak sapi yang berada di Istanbul. Datanglah semua majelis guru ke sana dan melihat apa sesungguhnya orang tua itu yang punya. Setelah sampai di rumahnya, kemudian dia melihat ternyata Sa'id An-Nurasi adalah salah satu anak dari orang yang miskin, sangat miskin. Rumahnya sangat sederhana. Dan kemudian dengan sangat penasaran, salah satu dari masjidnya bertanya, "Ya Tuhan, kami datang dari pesantren kami ingin tahu bahwa
kenapa Said An-Nurasi ini menjadi anak yang sangat brilian, otaknya luar biasa. Bahkan kami sebagai dewan guru pun tidak mampu mengatasinya karena cerdas luar biasa. Begitu kami menyodorkan Al-Quran, hafal. Lihat hadis, hafal. Semuanya bisa hafal seketika itu. Apa yang membuat anak itu begitu cerdas? Apa yang Anda sudah suguhkan kepada dia? Apakah makan makanan yang lezat? Atau vitamin yang luar biasa? Atau Anda keturunan dari bangsawan? Apa jawabnya? Sang ibu itu berkata dengan lemah lembut, katanya, ya Syekh, wahai guru anak kami, sesungguhnya kami ini adalah keturunan biasa. Kami orang biasa dan sangat hidup sederhana. Namun Rasulullah SAW pernah berkata, halalul bayyin, al-haramul bayyin. Halal itu sudah jelas dan haram itu sudah jelas. Kemudian Rasul berkata kepada kita semuanya bahwa barang siapa yang senantiasa dawaimul wudu, senantiasa mempunyai air wudu, tidak pernah lepas dari wudu, maka akan diberi keanugerahan anak yang sangat cerdas. Maka ketika saya mengandung Said An-Nurasi, saya tidak pernah lepas dari wudu. Setiap hari saya wudu, setiap saat saya berwudu. Begitu saya batal wudu. Maka Allah menganugerahkan seorang anak yang sangat cerdas, Said An-Nurasi. Itulah dia, subhanallah. Ternyata ketika seorang ibu yang hamil, yang tidak pernah lepas dari wudunya, senantiasa menjaga wudunya, anak itu akan menjadi anak yang brilian. Kalau bahasa dari hadis namanya ad-dhabit, orang yang kuat hafalannya luar biasa. Kemudian sang guru ini bertanya lagi kepada bapaknya, wahai orang tua, lantas amalan apa yang Anda punya sehingga anak Anda begitu cerdas luar biasa? Kemudian tidak lama dibukalah pintu. Ternyata keluarlah sapi-sapinya banyak luar biasa. Ketika sapinya semua keluar, seluruh sapinya mulutnya dibungkam, mulutnya diikat. Maka membuat orang itu takjub, kaget. Ya Tuhan, kenapa seluruh sapi-sapi Anda mulutnya diikat? Kenapa? Nanti kan dia tidak bisa untuk makan. Apa jawabnya? Ya Syekh, sesungguhnya seluruh sapi-sapi saya, kenapa saya bungkam mulutnya, saya ikat mulutnya? Karena ketika saya bawa dia ini, dia tidak akan makan rumput-rumput yang berada di jalan. Dia tidak akan makan rumput-rumput orang lain. Dia tidak akan makan rumput di tanah orang lain. Seandainya dia sempat makan rumput tanah orang lain, maka dia akan menjadi darah daging yang haram. Maka ketika menjadi darah daging yang haram, aku jual, maka bisa uangku menjadi haram. Ketika aku makan, akan menjadi darah daging kami yang haram. Maka aku sangat menjaga keharaman. Kata Rasul, al-halalul bayyin, al-haramul bayyin. Masya Allah, subhanallah. Bayangkan Bapak, jangankan untuk korupsi, jangankan untuk memakan uang yang haram yang tidak jelas, sampai sapi pun dia dipelihara untuk tidak makan makanan orang lain. Maka ini menjadi iktibar bagi kita. Apapun status kita, apapun jabatan kita, yang jelas al-halalun bayyin. Jaga keharaman, jaga kehalalan. Seandainya itu bertentangan dengan hati kecil kita, tinggalkan saja. Insya Allah tamatan pera ini akan menjadi manusia berguna bagi bangsa dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan menadahkan kedua tangan kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, agar benar-benar kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, maslahah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم افتح علينا فتوح الآلفين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر